Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nadira Ramadona. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol dan arsitektur protokol. Di sini ada pengertian protokol. Protokol merupakan rangkaian aturan yang membawahi proses pertukaran data di antara dua entiti atau merupakan persetujuan semua pihak yang berkomunikasi tentang bagaimana komunikasi tersebut harus dilakukan. Sedangkan untuk protokol arsitektur adalah layer struktur dari sebuah hardware dan software yang support untuk pertukaran data antara sistem aplikasi distribusi pendukung seperti electronic mail dan file transfer. Di sini ada elemen kunci suatu protokol. Yang pertama sintak. Sintak ini adalah untuk menangani format blok data. Isinya ada data format dan level sinyal. Semantik yaitu terdiri dari informasi kontrol untuk koordinasi dan penanganan error. Isinya ada kontrol information dan error handling. Kemudian ada timing. Timing ini terdiri dari pencocokan kecepatan dan pengurutan. Kemudian protokol arsitektur yang paling banyak digunakan adalah TCP atau IP, protokol suite, yang terdiri dari beberapa layer yaitu physical, network access, internet, transport, dan application. Di sini tugas dari protokol arsitektur yaitu untuk komunikasi hingga ke dalam modul. Sebagai contoh, file transfer dapat menggunakan 3 modul, yaitu modul file transfer application, modul communication service, dan juga modul akses jaringan. Di sini ada contoh simple file transfer arsitektur dari komputer X ke komputer Y. Di sini ada file transfer application, filenya ditransfer. Ini memerintahkan untuk mentransfer file, kemudian sini menerima. Modul komunikasi service, komunikasi relate message, jadi pesannya saling terhubung, saling berkomunikasi. Kemudian network access modul, communication networknya. Ada 3 layer model, ada network access layer, kemudian transport layer, dan application layer. Network access layer itu berisi pertukaran data antara komputer dan jaringan. Kemudian pengiriman menyediakan alamat tujuan dari komputer. Kemudian bergantung pada jenis jaringan yang digunakan seperti LAN, paket switch, dan lainnya. Ada transport layer. Pertukaran datanya lebih nyata, tidak terikat pada jaringan yang sedang digunakan, tidak terikat pada aplikasi. Kemudian ada application layer, mendukung untuk pemakaian aplikasi yang berbeda, file transfernya email dan yang lainnya, seperti video ataupun dokumen lain. Di sini ada addressing requirements, 2 tingkatan dalam addressing required. Masing-masing komputer memerlukan alamat jaringan yang unik, yaitu IP. Kemudian masing-masing aplikasi dalam bentuk multitasking komputer memerlukan suatu alamat unik dalam komputer. Ada protokol data unit. Pada tiap layer, protokol digunakan untuk komunikasi. Informasi kontrol ditambahkan ke data pemakai pada masing-masing lapisan. Kemudian, transport layer memungkinkan membagi-bagi data pemakai. Tiap fragmen ditambahkan transport header seperti destination SAP, sequence number, kemudian error detective code. Network PDU, penambahan network header.
alamat jaringan untuk komputer tujuan, kemudian fasilitas permintaan. Ada standarisasi protokol arsitektur atau arsitektur protokol, yaitu yang diperlukan untuk alat komunikasi. Penjual mempunyai lebih banyak produk untuk dipasarkan. Pelanggan dapat meminta dengan tegas peralatan yang berdasarkan standarisasi. Ada 2 standarisasi, ada OSI dan kemudian ada TCP atau IP, Protocol Suite. Di sini OSI ini Open System Interconnection ya. Model referensi Open System Interconnection atau OSI. Dikembangkan oleh International Organization for Standardization ISO. Ada 7 layer. Suatu sistem teoritis yang dikirimkan sudah terlambat. Pengertian OSI layer sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer serta sebagai kerangka kerja bagi pengembangan standar-standar protokol. Disebut sebagai open system karena sistem tersebut terbuka untuk digunakan berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. OSI the model. Dia punya layer model atau model layer. Tiap-tiap layernya melakukan fungsi yang diperlukan untuk komunikasi. Tiap-tiap layer mempercayakan pada layer berikutnya yang lebih rendah untuk melaksanakan fungsi yang lebih primitif. Kemudian, tiap-tiap layernya menyediakan jasa untuk layer berikutnya yang lebih tinggi. Perubahan di satu layer tidak memerlukan perubahan di layer yang lain. Jadi, walaupun saling berkaitan, tapi ini tidak memerlukan perubahan di layer yang lain, jadi tidak mempengaruhi. Tadi ada layer, OSI layer itu ada 7. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Di sini saya akan menjelaskan dari application layer, terdiri dari logika yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aplikasi pengguna. Untuk setiap aplikasi yang berbeda seperti file transfer dan modul yang dibutuhkan aplikasi tersebut. Kemudian ada network access layer di sini berkaitan dengan pertukaran data antar sistem akhir. Kemudian ada physical meliputi antarmuka fisik perangkat transmisi data dan media transmisi atau jaringan. Layer ini berhubungan dengan spesifikasi karakteristik media transmisi, sinyal, sifat sinyal, dan red dan hal yang lain yang berhubungan. Kemudian ada transport layer, mekanisme untuk memastikan bahwa pertukaran data yang terjadi adalah reliable. Artinya dapat diyakinkan bahwa data tiba di aplikasi tujuan yang tepat dan pada urutan yang tepat. Kemudian standar element of standardization. Standar elemennya, spesifikasi protokol, ada operasi antara lapisan yang sama pada 2 sistem. Melibatkan sistem operasi yang berbeda. Spesifikasi protokol harus tepat. Kemudian di sini tadi ada OSI layer. Fisikal menghubungkan antar alat, mekanikal, elektrikal, fungsional, dan prosedural. Kemudian ada data link, yaitu mengaktifkan, memelihara, dan mematikan link. Kemudian error detection, mendeteksi error dan kontrol. Kemudian high layer may assume error pre-transmission, meninggikan layar, kemudian mengasumsi sebuah error dan bebas transmisi. OSI layer di sini ada network tadi, transport dari informasi, kemudian
Layer tertinggi tidak memerlukan untuk mengetahui tentang teknologi di layer bawahnya. Jadi layer yang atas tidak perlu mengetahui teknologi tentang layer yang di bawahnya gitu. Tidak diperlukan pada direct links atau link langsung. Tidak memerlukan link langsung. Ada transport, pertukaran data antar akhir sistem, bebas error, in sequence, tidak ada loss atau tidak ada loss ini kayak longgar gitu. Kemudian tidak berduplikat, quality of service. Ada session tadi mengendalikan dialog antar aplikasi. Kemudian dialog disiplin, pengelompokan, dan recovery atau perbaikan. Ada juga bagian dari presentation, data format dan coding, compress data, dan enkripsi. Aplikasi digunakan untuk mengakses lingkungan OSI tadi. TCP atau IP Protocol Architecture dikembangkan oleh the US Defense Advanced Research Project Agency untuk paket switch network atau ARPANET. Digunakan oleh internet global, tidak ada macam model tetapi aktif satu. Tadi ini model layer-layernya. Application layer, host to host, transport layer, internet layer, network access layer, dan physical layer. Kalau di TCP, physical layernya untuk menghubungkan antara alat transmisi data dan medium transmisi atau jaringan. Karakteristik dari medium transmisi, signal level atau level sinyal, kemudian data rate dan lainnya. Kemudian ada network access layer, pertukaran data antara sistem akhir dan jaringan. Tujuan ketetapan alamat, jadi alamatnya sudah tentu. Kemudian permohonan jasa seperti prioritas. Internet layer, sistem mungkin dipasangkan ke jaringan yang berbeda. Fungsi routing menyeberang ke berbagai jaringan. Implementasinya di akhir sistem dan router. Kemudian ada transport layer pada TCP, dipercaya dalam pengiriman data dan pemesanan pengiriman data. Application layernya support untuk aplikasi pengguna, seperti HTTP dan SMPT. Ini perbedaan OSI dan TCP atau IP. Di sini OSI ada 7 layer dan TCP ada 5 layer. Kemudian TCP layer biasanya adalah Transmission Control Protocol. Koneksinya dapat dipercaya. Kemudian temporal logical accession-nya antara kesatuan di dalam sistem yang berbeda, termasuk TCP segment dan port sumber dan tujuan. Jadi sumber dan tujuan ini maksudnya identifikasi pelanggan masing-masing. Jadi identifikasi aplikasi masing-masing. Koneksinya mengacu pada pair dan ports. UDP alternatif dari TCP yaitu User Datagram Protocol. Tidak terjamin dalam pengirimannya. Tidak ada pemeliharaan dalam urutan. Tidak ada perlindungan melawan terhadap duplikasi. Ini tidak ada perlindungan terhadap duplikasi. Minimum overhead. Addressing level. Level adalah arsitektur di mana kesatuan dinamai. Pengalamatan unik untuk tiap akhir sistem, komputer dan router. Network level address, IP atau internet address. Kemudian network service access point or NSAP buat OSI. Proses di dalam sistemnya ada port number untuk TCP atau IP, service access point for SAP untuk OSI. Trace dari operasi sederhana. Proses dihubungkan dengan port 1 di host A mengirimkan pesan kepada port 2 di host B. Proses yang ada menjatuhkan pesan ke TCP untuk dikirimkan ke port 2. TCP kemudian menjatuhkan ke IP untuk dikirimkan ke host B.
IP menjatuhkan ke network layer untuk dikirim ke router J, menghasilkan satu set encapsuled PDU. Jadi PDU ini ya. User Datagram Protocol atau protokol diagram user datagram protocol ya. Kemudian ada example header information, port tujuan, urutan number, dan checksum. Ini beberapa protokol dalam deretan TCP atau IP. MIMI, BGP, FTP, HTTP, SMTP. Ini HTTP biasa digunakan. Kemudian Telnet, SNMP. Di bawahnya ada TCP dan UDP, User Datagram Protocol. Di bawahnya lagi ada ICMP, IGMP, OSPF, RSVP. Di sini ada IP, Internet Protocol. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai protokol dan arsitektur protokol. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.